Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nurfala Safitri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Bisnis. Perkenalkan, saya Kartika Syaputri. Saya merupakan mahasiswi aktif Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan akuntansi program studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah. Saya berasal dari kelas BS3A dengan NIM 23044111001. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya, mengupayakan tugas saya yaitu tugas statistika bisnis membuat video tutorial SPSS. Jadi saya akan membuat 2 tutorial dan apa saja isi tutorial tersebut? Tonton video berikut ini. Baik. Jadi di sini kita memiliki data yang merupakan data deskriptif responden mahasiswa jurusan akuntansi. Sebelum kita memasuki pengolahan data ini, saya ingin menjelaskan sedikit. SPSS itu merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk pengolahan data untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, di pemerintahan, dan juga di peneliti pendidikan. Mengapa sih kita sebagai mahasiswa juga perlu untuk mempelajari ini dan juga harus memahami betul-betul terkait SPSS ini? Dikarenakan kita akan mengolah data ke depannya, yang mana ini juga berguna dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa dalam memenuhi tugas, apalagi kita bakal berkutat pada tugas akhir nantinya. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data Excel ini. Kita akan mengubah jenis kelamin, pendidikan ayah, dan juga jurusan menjadi angka. Kenapa kita ubah terlebih dahulu menjadi angka? Dikarenakan di SPSS itu mengharuskan kita menggunakan angka. Baik, kita masukkan terlebih dahulu. Jenis, dan kita di SPSS itu tidak menggunakan spasi, jadi kita menggunakannya itu adalah underscore jenis kelamin. Nah, kita menggunakan rumus if jenis kelamin jika laki-laki sama dengan 1 dan jika perempuan itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik aja ke bawah hingga datanya selesai. Oke, sudah. Ini kita hide dulu ya. Di sini kita akan ketengahin dulu. Oke, ini sudah jenis kelamin. Selanjutnya itu pendidikan ayah. Seperti yang tadi, pendidikan underscore ayah. Lalu kita wrap text. Lalu kita jadi untuk pendidikan ayah itu jika SD nah, jika SD sama dengan 1 dan jika SMP sama dengan 2 dan jika SMA
sama dengan 3, dan jika S1 sama dengan 4. 3. Nah, sini kita sudah mendapatkan data hasilnya. Oke, kita ketengahin lagi biar rapi. Sudah. Lalu selanjutnya itu jurusan. Di jurusan ini mungkin kita ubah menjadi prodi aja ya. Prodi. Ini juga kita ubah jadi prodi. Oke, ini kita ketengahin lagi dan kita masukkan rumusnya kembali. Kalau BS itu sama dengan 1, terus kalau MK itu sama dengan 2, dan jika AKT sama dengan 3, lalu untuk MP itu sama dengan 4. Kan ada BS, MK, MKT. Ada. Oke. Wait. Sorry. Di sini kita kurang, tutup kurung. Baik, kita ketengahkan terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya itu kita copy, lalu pindahkan ke sini. Nih, kita copy value. Nah, yang di sini kita delete. Lalu selanjutnya untuk pendidikan ayah kita copy seperti tadi, lalu kita paste value. Oke, kita hapus. Selanjutnya ini data yang terakhir yang harus dipindahkan. Lalu kita paste value kembali. Sudah. Oke, di sini kita sudah memiliki data berupa angka seluruhnya. Selanjutnya kita akan memulai di aplikasi SPSS. Tapi sebelum itu kita save terlebih dahulu. Kita tandain 1.
Baik, selanjutnya kita akan mengolah data di SPSS. Karena tadi aku sudah membuka data di SPSS ini, makanya udah ada angka-angka nih guys. Tapi kalau misalnya kalian baru buka banget SPSS, itu ini masih kosongan. Nah, untuk langkah awalnya itu kita membuka file, open, lalu pencet data, lalu kita ubah nih tipe filenya, karena tadi kan kita menyimpannya as Excel atau eksistensinya tuh .xlx. Nah, tadi tuh kita mengolah data di copy of data latihan statistika bisnis. Nah, untuk fixnya tadi tuh kita tambahin angka 1 di belakang. Oke, kita open. Nanti kita oke. Nah, ini kan masih berantakan ya guys. Lalu kita clear terlebih dahulu yang tidak terpakai. Dan ini juga kan kosong, kita clear. Nah, kan ini umur, jenis kelamin, pendidikan ayah, jarak, prodi, ini kan harusnya berada di atas kan untuk sebagai judul masing-masing kolom ini. Nah, lalu kita membukalah variable view. Di sini kita v2-nya dan seterusnya itu disesuaikan dengan apa yang tadi menjadi judul, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan ayah, jarak, dan prodi. Ya, kita masukin ya guys. Umur. Lalu jenis kelamin, pendidikan ayah, jarak, dan yang terakhir yaitu prodi. Nah, yang ini kita clear saja karena tidak ada isinya. Nah, di sini kita ubah menjadi numerik. Kenapa kita ubah menjadi numerik? Yaitu agar bisa dibaca saat deskriptif. Nah, kita ubah menjadi numerik. Data kita juga kan berupa apa ya guys? Sorry. Nah, oke, ini udah. Dan ini kita rapiin aja. Kita adjust. Oke. Ini kita adjust lagi. Ini kayaknya terlalu besar deh. Ini juga besar gitu. Ini kita tekanin biar rapi, biar agak sama gitu ya, walaupun sama bentuknya. Nah, ini kan ada yang kosong lagi nih. Ini bisa di clear karena tidak terpakai. Lalu, nah ini kan udah ya, udah oke. Lalu selanjutnya itu kita pilih analyze descriptive statistics. Lalu kita pilih descriptives. Nah, di descriptives ini kita masukin umur. Oke, selanjutnya kita buka options. Nah, di sini kenapa kita buka umur di
bagian options itu karena kita ingin mencari frekuensi di bagian umur. Lalu di sini kita checklist di bagian mean ya, atau rata-rata. Nah, kita ingin mencari rata-rata umur. Lalu standar defisiensi itu tidak di checklist. Nah, kita minimum dan maksimum itu di checklist karena kita akan mencari umur yang terendah dan juga umur yang tertinggi gitu, alias data yang terendah dan data yang tertinggi. Lalu kita akan checklist range juga, kita akan mencari tahu jarak dari umur-umur tersebut gitu. Nah, untuk ini udah deskriptifnya. Nah, kita sudah menceklis mean yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mean itu untuk rata-rata, terus kalau misalnya itu data terendah, atau kita akan mencari umur yang bukan terendah tapi umur yang termuda gitu, dan maksimum itu umur yang tertua, dan range itu untuk jarak antar umur-umur ini gitu, jarak usia dari usia-usia ini gitu. Sudah kita continue. Nah, di sini kan udah kelihatan ya. Di sini umur itu n-nya tuh atau total dari data itu ada 31, terus range-nya itu 6, minimumnya 18, maksimumnya 24, dan rata-ratanya itu 21,16. Ini seperti yang sudah kita pelajari nih guys. Lanjut lagi ke analyze and then descriptive statistics, and then descriptive lagi. Lalu kita masukkan jenis kelamin, tadi kan ayah, lalu jarak, lalu prodi, terus kita option, terus kita checklist bagian mean, maksimum minimum, lalu standar defisiensi juga di checklist, variance di checklist, dan kurtosis juga sudah, dan skewness juga di checklist. Skewness dan kurtosisnya di checklist juga ya guys. Nah, untuk skewness ini tuh untuk nanti bisa mencari grafiknya gitu. Sudah ada nih. Secara deskriptif kita sudah mencari, lalu kita analyze kembali di bagian descriptive statistics, lalu kita cari di bagian frekuensi. Sekarang tadi kita sudah mencari deskriptifnya, kita mencari frekuensinya nih guys sekarang. Lalu kita masukkan semuanya. Lalu kita pilih statistics. Kita checklist mean, median, mode. Lalu kita checklist juga standard deviation, variance, range, minimum, maksimum. Kita udah kelihatan nih umur, rata-rata umur tuh 21,16 dan seterusnya. Nah, perbedaan deskriptif sama statistik itu kalau kita lihat nih, tadi tuh kalau misalnya deskriptif itu dia secara keseluruhan. Kalau misalnya frekuensis itu secara dipisah-pisah gitu guys bagian-bagiannya. Nah, umur tuh frekuensinya yang umur 18 itu ada 2, persentasenya 6,5, valid personnya 6,5, dan cumulative personnya itu 6,5. Dan untuk jenis kelamin itu frekuensinya
yang laki-laki tadi kan disimbolkan dengan 1 ya. Nah, maka dari itu yang laki-laki itu ada 13, terus yang perempuan itu ada 18. Jadi total ada 31 sesuai dengan N tadi itu yang ini deskriptif, dan juga di data yang sudah ada itu ada 31 gitu. Oke, jadi karena kita sudah selesai, kita sudah mengolah dan juga mengetahui perbedaannya, kita akan save output yang sudah didapat tadi. Nah, ini dia outputnya. Nah, udah gitu, kita save dengan cara kita save, kita namain output 1 aja, lalu kita masukin di Kartika. Oke. Oke, ini sudah kita save. Udah di save. Lalu yang ini kita save dengan cara yang sama. SPS data latihan 1, taruh di tempat yang sama. Oke, tapi ini tidak ada ketentuan untuk menaruh di folder yang sama ataupun berbeda ya guys. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial yang kedua. Nah, kita sudah memiliki data instrumen. Nah, kita kasih dulu biar kelihatan. Nah, di sini kita memiliki data instrumen skala Likert statistika bisnis. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki data-datanya. Lalu selanjutnya kita akan membuka SPSS-nya. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang di tutorial yang pertama, bahwa kalau misalnya kita membukanya dari awal itu ini bakalan layarnya itu bakal kosong gitu, cuman ada kolom-kolom kayak gini doang. Tapi kan karena kita sudah membuka dan sudah mengolah data, maka dari itu di sini ada angka-angka gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita open seperti biasa pendata, lalu tadi kita akan save, yaitu Excel. Nah, tadi kita akan yaitu data instrumen skala Likert statistika bisnis. Nah, sekarang tuh kita mau ngapain sih? Sebelum kita open, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kita akan menguji validitas dan juga reliabilitas. Nah, menguji validitas itu apa sih? Menguji validitas itu adalah mengukur seberapa akurat suatu alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan itu validitas juga dapat digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian itu sesuai dengan teori yang ada gitu. Nah, selanjutnya kita open. Oke. Nah, di sini kan sudah ada nih, sudah terlihat data-datanya. Lalu kita variable view. Di sini kita desimalnya jadi 0 saja. 0. 0. Semuanya guys. Nah, sudah.
Nah, untuk uji validitas itu kita analyze, selanjutnya kita ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, di sini kita masukin x1.1, x1.2, x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, dan jumlah x1. Dan yang di checklist itu Pearson, two-tailed, and checklist like significant correlations. Langsung pencet OK. Nah, sini muncul deh correlationnya apa. Nah, lanjut kita ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu sendiri adalah mengukur seberapa konsisten hasil yang bisa diulangi jika menggunakan kondisi yang sama. Nah, reliabilitas ini juga digunakan untuk memeriksa konsistensi hasil penelitian sepanjang waktu di berbagai tempat dan peneliti. Nah, jadi di sini kita bisa membedakan yang antara validitas dan juga reliabilitas. Validitas itu seperti membuktikan kalau reliabilitas itu mengukur konsistennya itu. Lalu untuk menguji reliabilitas itu kita pencet analyze, kita pilih scale reliability analysis. Oke. Lalu kita pilih x1.1 dan seterusnya. Ininya apa? Lalu oke. Dan keluarlah reliability-nya. Di sini N itu ada 25 dan presentasinya 100%. Oke. Karena sudah diuji terkait validitas atau validity and reliabilitas atau reliability. Di sini berarti tutorial yang kedua itu telah selesai. Di sini kita bisa save juga. Oke. Nah, setelah mengikuti rangkaian dari tutorial yang kedua, ini merupakan tutorial yang terakhir, dan saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Belum dong. Dan ini merupakan tutorial yang terakhir. Baik, karena kita telah menyelesaikan rangkaian tutorial pertama dan juga kedua, di sini saya sudah mengupayakan untuk pemenuhan tugas statistika bisnis pada minggu ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan sikap ataupun kesalahan step dalam penyelesaian tugas ini, karena saya pun masih belajar. Saya bukan merupakan expert di bagian ini, dan saya akan mengusahakan untuk bisa menjadi expert ataupun profesional. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.